Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Renata Perdana Rizkia dengan NIM 23109133200031 dari Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, program studi keperawatan program sarjana. Di sini saya akan membacakan esai deskriptif saya dengan judul Pentingnya Didikan yang Baik untuk Anak agar terhindar dari sikap kriminal. Seperti apa sih contoh kriminalnya? Itu bully. Bully merupakan salah satu tindakan tidak terpuji yang merugikan korbannya, bahkan hingga mempengaruhi kesehatan psikisnya. Bully sendiri merupakan kasus yang sering ditemukan di sekolah. Salah satu contoh bully yaitu menjauhi atau mengucilkan teman di sekolah. Dengan melakukan hal ini, teman yang akan menjadi sasaran merasa sedih, tertekan, dan membuatnya merasa tidak nyaman bahkan minder. Penting diketahui, anak korban bully mendapat perlindungan undang-undang. Pelaku bisa saja terancam pidana jika nekat melakukan pembulian. Dalam bahasa Indonesia, bully disebut menyakat, yang artinya mengusik, supaya menjadi takut, menangis, dan sebagainya. Merusak secara verbal. Sementara itu, mengutip hasil Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), bully juga dikenal sebagai penindasan. Bully merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Menurut UNICEF, bully bisa diidentifikasi lewat 3 karakteristik, yaitu disengaja untuk menyakiti, terjadi secara berulang-ulang, dan ada perbedaan kekuasaan. Bully bisa terjadi secara langsung atau online. Bully online atau biasa disebut cyberbullying sering terjadi melalui media sosial, teks atau pesan instan, email, atau sosial media online tempat anak-anak berinteraksi. Pengertian bully. Bully adalah sebuah perilaku kekerasan baik secara fisik maupun mental yang dilakukan tanpa sebab ataupun ada hal-hal yang membuat pelaku akhirnya melakukan kekerasan terhadap korban. Jenis-jenis bully yaitu fisik langsung, kontak langsung, secara langsung, perilaku tidak secara langsung, tindakan mendiamkan, cyberbullying, dan pelecehan seksual. Faktor-faktor penyebab terjadinya bullying antara lain keluarga, sekolah, teman, kondisi lingkungan, tayangan televisi, dan media sosial. Mengapa korban rentan menjadi sasaran bully? Karena terlihat berbeda dari teman-temannya. Orang yang tampak berbeda dari orang kebanyakan biasanya rentan dibully. Misalnya, memiliki berat badan berlebih atau justru kurang, memiliki penampilan yang rambut berbeda, menggunakan pakaian unik atau tak biasa, dan berasal dari ras, etnis, ataupun agama berbeda. Walau demikian, berbeda yang dimaksud bukan berarti selalu hal jelek. Terkadang, orang yang terlalu cantik atau tampan juga dapat menjadi sasaran bully. Terlihat lemah. Korban bully juga biasanya tampak lemah dan tidak dapat membela diri sendiri. Saat ada satu orang yang dipandang sebagai makhluk yang lebih lemah, dia akan menjadi sasaran kelompok yang lebih kuat. Terlihat depresi. Orang-orang yang tampak stres berat, cemas, atau memiliki kepercayaan diri yang rendah biasanya akan lebih mudah dibully dan ditindas. Mereka menjadi target bully karena terlihat lebih lemah dan tidak percaya diri membela diri sendiri. Memiliki sedikit teman. Kalau ada orang yang terlihat punya sedikit teman atau bahkan tidak punya sama sekali, biasanya yang menjadi korban orang yang dianggap kurang populer di lingkungannya pun bisa juga menjadi sasaran bully. Hal ini sering terjadi di sekolah. Saat anak sendirian karena tidak punya banyak teman, tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Sama dengan mereka tidak punya banyak teman. Orang yang sulit bersosialisasi biasanya juga sering sendirian karena dianggap berbeda. Dia juga rentan menjadi target bully, menderita gangguan jiwa. Kondisi mental yang berbeda dan dianggap lemah menjadikan seseorang sering menjadi sasaran perundungan. Orientasi seksual tertentu. Mereka yang memiliki orientasi seksual dengan sesama jenis atau lebih dikenal dengan istilah LGBT
lesbian, gay, biseksual, dan transgender rentan menjadi target bully. Bahkan bully yang terjadi tidak hanya secara verbal, tetapi juga fisik. Menjadi korban bully dapat menurunkan kepercayaan diri seseorang, baik secara fisik, emosional, sosial, performa akademis, dan pekerjaan. Cara mencegah bully yang bisa dilakukan di sekolah. Pemahaman terkait perundungan dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti pembina saat upacara, edukasi perundungan oleh guru di dalam kelas, membuat poster-poster terkait perundungan yang dipajang di lingkungan sekolah, sensitif terhadap situasi dan kebutuhan korban. Warga sekolah juga harus dilatih untuk memiliki rasa simpati dan juga empati kepada warga sekolah lainnya. Ciri-ciri korban perundungan seperti sering cemas, sering menyendiri, tidak percaya diri, atau memiliki luka fisik atau memar di sekujur tubuhnya. Jika melihat tanda-tanda seperti itu, lakukan pendekatan dengan korban untuk mengetahui detail perundungan lebih lanjut. Setelah itu, beri dia dukungan agar bangkit dan melawan perundungan yang dialami. Membuat kebijakan terkait aksi perundungan. Karena maraknya perundungan yang berakhir damai dan kurangnya mempertimbangkan efek psikologis korban, maka sekolah harus bisa membuat kebijakan, aturan, dan juga sanksi yang tegas terkait aksi perundungan yang ada di dalam sekolah. Salah satu caranya dengan menetapkan mekanisme penanganan kasus yang tepat di sekolah. Sekolah wajib tegas dan tidak pandang bulu dalam menindak pelaku perundungan. Hal ini membuat calon-calon pelaku perundungan berpikir dua kali untuk melakukan tindakan pengecut tersebut. Memastikan jalur komunikasi yang terbuka untuk pelaporan kasus. Ketika ada perundungan terjadi sekolah sering terlambat mengetahui atau merespon. Karena itu, sekolah perlu memiliki sistem mekanisme pelaporan kasus perundungan yang ada di lingkungannya. Pembentukan mekanisme dan standar operasional untuk jalur komunikasi pelaporan yang aman dan sensitif adalah salah satu cara agar kasus perundungan bisa lebih terungkap. Tidak jarang korban atau warga sekolah enggan untuk melapor karena takut menjadi sasaran perundungan selanjutnya. Mengadakan kegiatan anti perundungan satuan pendidikan bisa memulai program sekolah yang menyebarkan pesan dan perilaku kebaikan untuk membangun norma yang menantang perundungan. Program tersebut dapat dimasukkan ke dalam kebiasaan sehari-hari bersekolah. Contoh kegiatan anti perundungan yang dapat dilakukan seperti anti-bullying day, pentas seni, pendatangan deklarasi anti perundungan oleh seluruh warga sekolah, ataupun ide-ide kreatif lainnya. Cara sekolah mencegah adanya pembulian tentang adanya sukses berhasil apabila seluruh ekosistem sekolah. Selain itu, lingkungan terdekat warga sekolah juga berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai positif dalam bermasyarakat. Sekian dari saya Ardeta Berliana Rizkia, mohon izin. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat dan see you.